Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita tinggal lanjut persiapan ulangan harian gitu ya, yang season pangkat dan akar. Jadi kita langsung persiapan buat ulangan hariannya mengerjakan ibro ya, pangkat dan akar. Kita langsung aja ke soal yang mau kita bahas ya. Soal nomor 1 dulu. Oke. Nah, ini. Tentukan hasil dari A 3 kuadrat tambah 3 pangkat 1 tambah 3 pangkat 0. Ini masuk ke episode pertama nih ya. Soal yang kayak begini kalian tinggal hitung aja ya, karena pangkatnya lihat di sini. Pangkatnya semuanya positif. Enggak deh, ada yang 01 ya. Ini kalau misalkan pangkatnya positif gini ya, yang 3 pangkat 2 sama 3 pangkat 1 ya tinggal dihitung biasa aja sih ya. Di perkalian berulang ya, 3 pangkat 2 tuh kan 3 kali 3 tuh ya, atau 9 langsung ya, 9 tambah 3 pangkat 1 ya 3 gitu ya, terus tambah 3 pangkat 0. Ini artinya ya semua bilangan kecuali 0 dipangkatin 0 itu hasilnya selalu 1 ya. 9 tambah 3 tambah 1 ya jadi 13. Beres ya, nomor 1A dapat jawabannya 13. Gampang lah. Oke, lanjut ke yang 1B. Nah, ini pangkatnya negatif. Ingat kalau misalnya pangkatnya negatif, ada ketentuannya. Kalau sama juga ini episode 1 ya. Kalau ditulis di sini. Jadi kalau misalkan ada suatu bilangan pangkatnya negatif, itu A pangkat negatif N, supaya si pangkat menjadi positif, ini jadi 1 per ya, 1 per A pangkat N. Nah, ini rumus yang kita gunakan untuk pangkat negatif nih ya. Jadi kalau misalkan untuk yang 1B ini kita buat dulu si pangkatnya itu jadi positif ya. Jadi 1 per, ini basisnya negatif 2 ya. Negatif 2 pangkat 4 gitu ya. Jadi asalnya negatif, si pangkatnya berubah jadi positif. Udah kayak gini ya tinggal hitung biasa aja yang perkalian berulang ya. Karena dia pangkatnya udah positif, jadi 1 per negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 sebanyak 4 kali. Nah gini ya, jadi negatif 2 kali negatif 4 ya, positif. Negatif 2 kali negatif 2 4 juga 4 kali 4 ya 16 ya, jadi 1 per 16 ya. Nah gitu untuk yang 1B. Lanjut 1C. Hati-hati, yang 1C ini ada yang nggak pakai tanda kurung, ada yang pakai tanda kurung. Hati-hati, ini untuk yang tidak pakai tanda kurung, yang dipangkatkan atau yang dipangkatin 3 di sini itu hanya angka 2-nya saja ya. Tanda negatifnya tidak terbawa kecuali yang sebelahnya nih. Nah, ini kan di tanda kurungin ya, berarti yang dipangkatin 2 ini sepaket dengan tanda negatifnya ya, negatif 2 tuh. Karena dalam tanda kurung juga sih tanda negatifnya. Begitu juga yang ini nih, pangkat 0-nya ini berlaku untuk negatif 2 ya. Jadi kalau misalkan kita kerjain untuk yang C dulu ini, yang ini ya maksudnya, negatif dalam kurung 2 kali 2 kali 2 ya, ini untuk yang pertama ini nih. Karena yang berulang tuh hanya angka 2-nya aja ya, makanya negatifnya disimpan dulu di luar. Kali, nah ini karena negatifnya ke bawah ya, sepaket dalam tanda kurung gitu, berarti dengan negatifnya juga di bawah ya. Jadi kayak gini untuk yang negatif 2 pangkat 2 kali negatif 2 pangkat 0, ini selalu hasilnya 1 gitu ya, meskipun ininya negatif. Dah tinggal diberesin. Ini jadi berapa nih? Negatif 8 ya. Ini kan 8, ketemu negatif jadi negatif 8 kali yang ini jadi positif 4 kali 1. Jadi negatif 32 ya, ini kaliin negatif 32 kali 1 ya negatif 32. Gitu ya. Bagi yang belum hafal sekalian atau tanda ini ya, positif kali positif gitu ya. Maksudnya positif kali negatif, negatif, negatif kali positif, hasilnya negatif lagi, negatif kali negatif,
ini positif ya. Gampangnya pokoknya kalau tandanya sama-sama positif atau sama-sama negatif, hasilnya positif. Selain itu hasilnya negatif ya. Ini berlaku juga untuk nanti pembagian ya. Oke, lanjut lagi ke yang D. Nah, ini yang D ada trik khusus bagi yang pangkatnya bukan pangkatnya, basisnya bilangan pecahan biasa dan si pangkatnya negatif gitu ya. Kan kalau misalkan pangkat negatif ini kita harus ubah dulu dia jadi positif ya. Kebetulan di sininya bilangan pecahan nih, maka kalian tinggal balikan saja, nggak pakai ini ya. Tapi bisa juga sih pakai ini, cuman agak panjang. Yang simpelnya yang ini. Jadi kalian untuk bisa jadiin dia pangkatnya positif, balikin posisinya. Yang 3-nya jadi di atas, 4-nya di bawah gitu. Terus si pangkat ini yang asalnya negatif jadi positif. Nah gini ya, udah kayak gitu tinggal di perkalian berulang aja ya. Ini tanda negatifnya udah ada dalam tanda kurung ya. Jadi ini sepaket dengan 3/4-nya dikali berulang ya. Jadi 3/4 negatif 3/4 kali negatif 3/4 kali negatif 3/4. Oke. Negatif kayak negatif positif ya. Positif berapa? 9/16 ya. 4 kali 4 16. Lagi saliin sama yang negatif 3/4. Jadi tadi kerjain ini dulu ya. Ini hasilnya, terus baru yang ini. Positif kayak negatif, hasilnya pasti negatif. 9 kali 3 berarti 27 ya. Per 16 kali 4 ini 64. Beres gitu ya. Ini jawaban yang nomor 1D ya. Jadi untuk yang bilangan pecahan ada trik khusus untuk menjadikan si pangkat negatifnya itu jadi positif ya. Tinggal dibalik aja. Nah, yang E sekarang. Yang E ini ada ketentuan khususnya juga. Kalau ada bilangan A, pangkatnya bilangan pecahan A pangkat M per N, maka dia berubah jadi bentuk akar. Ini A-nya dalamnya gede, ini N-nya di sini dalam bentuk akarnya. Jadi akar pangkatnya. Terus si M-nya taruh di luar sini. Gitu ya. Ini rumus khusus untuk yang bilangan berpangkat pecahan. Jadi kalau misalkan kita terapin di nomor 1A ini, lihat karena rumusnya ini ya, 49 pangkat 1/2. Berarti ini akar dulu 49. N-nya ini yang di bawah ya. 2 ini berarti di sini nih. Ikut yang ini nih ya. Oke. Kurungin pangkat 1 kali 16 nih, akar 16 gitu ya. Ini 4-nya ditaruh di dalam sini, 3-nya di luar. Ini ya. Kita tinggal hitung akar kuadrat dari 49 ya. Jadi cara ngitungnya, cara nyari hasilnya itu berapa kali berapa ya, sebanyak 2 kali. Ini angkanya harus sama, hasilnya 49. Udah jelas ini 7 kali 7 kan ya. Jadi ini hasil akar kuadrat dari 49 tuh ini 7 pangkat 1 tuh ya, kali. Nah sekarang yang ini hapus aja kotetannya biar gak bikin tambah banyak tulisan. Akar pangkat 4 dari 16. Jadi cara carinya, cara ngitungnya, kalian cari bilangan yang dikalikan sebanyak 4 kali berulang gitu ya, tapi angkanya harus sama. Hasilnya 16. Udah jelas 2 ya. 2 karena 2 kali 2 kali 2 kali ini hasilnya 16. Berarti akar pangkat 4 dari 16 ini adalah 2 gitu ya. Nah nanti dipangkatin sama 3. Lanjutin, 7 pangkat 1 udah jelas 7 kali 2 pangkat 3 ini 8. Jadi 56 gitu ya ini jawabannya. Untuk yang E ya. Kalian bisa screenshot dulu untuk nomor 1 ini ya, nomor 1A sampai 1E ya. Karena nanti mau kita lanjut ya.
Oke, kita lanjut ke yang nomor 2 sekarang. Ini dihapus semuanya. Oke, nomor 2 ini nih. Nomor 2 ini anaknya ada 5 ya. Ini Oke ambil 3 dulu di sini karena supaya lebih leluasa aja cara atau penulisan pembahasannya gitu ya. Kita bahas dulu yang nomor 1A. Nomor 2A. Ini nomor 2A masuk ke topik episode 2 nih ya, yang sifat bilangan berpangkat. Kebetulan di sini basisnya beda semua. Ya, kita akalin ini nih ya. Bagi yang lupa gitu ya, silakan cek aja di catatan episode 2 nih ya. Yang apa kerjain sebelah sini aja nih ya. 15 kalian bisa uraikan dia jadi perkalian 3 kali 5 atau 5 kali 3 sama aja lah ya. Ini pangkat 7-nya taruh di luar, kemudian ini 5 pangkat 10. Nah ini ya, terus per 3 pangkat 5. Sip. Kemudian ini kalian bisa distribusikan ke masing-masing angka yang ada dalam tanda kurung ini nih ya, 3 sama 5. Udah tuh, tinggal tulis ulang lagi. Jadi 3 pangkat 7 kali 5 pangkat 7 gitu ya. Ini masing-masing disebar kali 5 pangkat 10 per 3 pangkat 5. Nah, di sini kalian udah nemuin beberapa bilangan yang basisnya sama ini ya, 3 pangkat 7 sama 3 pangkat 5, terus ini 5 pangkat 7 sama 5 pangkat 10. Ingat kalau misalnya bilangan yang berpangkat kemudian dibagi dan basisnya sama gitu ya, kalian tinggal kurangin aja sih pangkatnya ya. 3 pangkat 7 ini 3 pangkat 5, tinggal kurangin aja pangkatnya ya. 7 kurangi 5 2 ya, jadi 3 pangkat 2 yang ini nih. Kemudian yang sebelahnya 5 pangkat 7 kali 5 pangkat 10, basisnya udah sama 5 dan kemudian mereka dikaliin nih ya. Jadi ini kali gitu ya, jadi pangkatnya tambahin aja, 7 tambah 10 jadi 5 pangkat 17. Beres gitu ya. Kalian mau hitung 5 pangkat 17 boleh, tapi kayak gini juga udah cukup lah ya, namanya juga sederhana kan. Gitu ya. Itu untuk yang 1A. 2A. Yang B ini malah lebih gampang lagi ya. Yang B kalian cukup kalikan aja 9 dengan 6 gitu ya. 9 kali 6 54 gitu ya. Kali 10 pangkat 12 dengan 10 pangkat 11. Pangkatnya kalian tinggal tambahin aja karena basisnya udah sama nih ya. Ya 10 pangkat 23 selesai. Gitu ya. Jadi mau nggak mau perkalian 1 sampai 10 wajib hafal. Kalau nggak hafal ini menderita nih, 9 kali 6 wah pusing gitu ya. Udah gampang. Lanjut yang C. Yang C pokoknya tulis di bawahnya sini aja ya sama dengan. Oke, yang C ini 1,2 bagi 3. Kalian bisa langsung bagi aja kalau nggak kenapa-kenapa, atau bisa untuk perkalian pecahan desimal, atau boleh pakai trik ini ya. Jadi 1,2-nya kita jadikan 12 dengan minjem angka 10 gitu ya, dari 10 pangkat 14 gitu. Kita keluarkan satu angka 10 dari sini nih ya. Nah, jadinya karena tadi 10 pangkat 14-nya udah dikeluarin, 10-nya 1 gitu ya. Ini tinggal sisa 13. Yang asalnya tadi 10 pangkat 14. Bawahnya tetap 3 kali 10 pangkat 5. 1,2 kali 10 udah jelas jadi 12 gitu ya. Kali 10 pangkat 13 per 3 kali 10 pangkat 5. Sehingga ini kalian tinggal bagi aja, 12 bagi 3 kan 4. Kali 10 pangkat 13 bagi 10 pangkat 5. Basisnya sama, tinggal kurangin pangkatnya ya. 13 kurangi 5 berarti jadi 8. Beres gitu ya. Nomor 2A sampai C kurang lebih begini ya. Boleh kalian screenshot dulu, kalau perlu silakan untuk dicatat atau dipelajari lagi ya. Oke, lanjut ke yang nomor 2D dan 2E ya. Nah, ini udah masuk ke bentuk akar episode ketiga di bahasan kemarin. Yang D dulu kita kerjain. Di sini ada operasi penjumlahan dan pengurangan untuk bentuk akar. Ingat kalau misalkan operasi penjumlahan dan pengurangan
bentuk akar, wajib si bentuk akarnya ini harus sama ya. Kalau di sini akar 5, maka di sini akar 5 lagi, ini akar 5 lagi. Tapi di sini kebetulan semua bentuk akarnya ini beda. Maka kita harus akalin mereka supaya jadi sama. Caranya gimana? Kita gunakan pemfaktor atau faktor dari 45 dan 20. Kita pilih-pilih aja angkanya ya. Oke, kerjaan nomor 2D di sini ya. 6 akar 5. Nah, tambah gitu ya. Ini 5 udah bilangan prima ya. Jadi udah biarin aja angkanya juga kecil. 45 ini kalian bisa ambil dari perkalian 9 dan 5 gitu ya. Kan 9 kali 5 itu 45 gitu ya. Kemudian 20 perkalian dari 4 dan 5. Jadi ini mutlak perkalian tuh 1 sampai 10 harus hafal banget. Kalau nggak hafal ini bakal kesulitan, bahkan ada yang sampai nggak dikerjain si soal ini tuh ya. Gitu. Kenapa pilih 9 sama 5? Kenapa pilih 4 sama 5? Padahal yang 20 juga kan 10 kali 2 juga bisa. Jawabannya adalah jawabannya adalah salah satunya ini ada angka bilangan kuadrat nih 4 sama 9 tuh, karena akar 4 tuh kan bisa ditarik ya jadi 2 gitu ya. 9 juga ditarik akarnya jadi 3. Jadi pilih salah satu angka yang merupakan bilangan kuadrat di ininya gitu ya. Ya ini kita rapinya 6 akar 5 tambah 9 diakarkan tadi jadi 3 ya. Kalau sudah diakarkan jadi akarnya udah nggak usah dibawa lagi ke sini, hati-hati ya. Suka ada yang kelupaan. Akar 4 ini jadi 2, itu 2 akar 5. Sekarang bentuk akarnya udah sama nih, akar 5, akar 5, akar 5. Ya udah tinggal dioperasin aja, angka depannya aja ya. 6 tambah 3 9, 9 dikurangi 2 7 ya. 7 akar 5. Beres gitu ya. Ini yang D. Yang E, nah ini angkanya udah gede-gede nih ya. 9 akar 2, ini mah udah tetap aja, dikurangi 72, ini perkalian dari berapa sama berapa gitu ya. Triknya sebenarnya kalian bisa lihat di bilangan yang terkecil, ini 2 nih ya. Nah, kalian tinggal bagi aja 72 dibagi 2 gitu ya. Coba ini, kotret di sini lah ya. 72 bagi 2 ya. 3 gitu ya, karena mendekati 7 jadi 6. 7 kurangi 6 jadi 1, 12-nya. 2-nya turunnya jadi 12 gitu. 2 kali berapa yang mendekati 12 kali 6. Oke, dikurangi jadi habisnya. Jadi 36 untuk 72 ya. Jadi akar 36 kali 2 nih ya. Untuk yang 72. Sip. Lanjut yang 288. Sama, kita bagi dengan 2 lagi ya. 288 dibagi 2 gitu ya. 2 kali berapa yang mendekati 2? 1 ya. Kurangkan. Ini habis, 8-nya turun. 2 kali berapa yang mendekati 8? 4. 8. Habis, turun lagi 8-nya sini 1 lagi. Ini 4 lagi. Oke, selesai gitu ya. Hasilnya 144. Ya udah, tinggal ini akar 144 kali 2 itu ya untuk jadi 288 nantinya. Jadi ini 72 dipecah jadi akar 36 sama akar 2. 288 dipecah jadi 144 kali 2 gitu ya. Oke, tinggal kita hitung aja. 9 akar 2, akar 36 kan udah tahu ya, jadi 6 akar 2. Akar 144 itu 12. Oke, ada di tabel bilangan kuadratnya. Lanjut. Semuanya udah dalam bentuk akar 2 gitu ya. Jadi kita bisa operasiin angka depannya. 9 kurangi 6 3, 3 tambah 12 jadi 15. Akar 2. Selesai gitu ya. Ini jawaban yang nomor 2D sama E ya. Kalian boleh screenshot dulu. Lanjut ke yang nomor 3. Nah, nomor 3 ini udah masuk ke episode 4 tentang perkalian dan pembagian bilangan perkalian dan pembagian bentuk akar gitu ya. Yang kita kerjain coba yang A dulu nih ya. Yang A ini ada perkalian di bawahnya nih ya. Kita tulis soalnya. Atau langsung aja ya di sini jawabannya ya.
12 akar 3-nya tetap kita tulis di situ. Nah, untuk yang perkalian, kalian cukup kalikan angka yang di depan akar dengan yang depan gitu ya, yang di dalam akar dengan dalam akar. 3 kali 2 kan 6 ya, 6. Nah, akar, nah yang dalam akar sekarang 2 kali 6 ini kan 12 gitu ya. Jadi kalau untuk perkalian atau pembagian tidak perlu bentuk akarnya disamakan dulu, jadi langsung aja ya, yang di luar dengan di luar, dalam sama yang dalam. Lanjut, 12 sama 6, ini yang di luar sama di luar ya, sama halnya dengan memperkecil atau menyederhanakan bentuk pecahan biasa, kayak misalkan 6/8 gitu ya, masing-masing kita bagi 2 gitu ya, bagi 2, yang bawah juga bagi 2, 6 bagi 2 kan jadi 3 gitu ya, 8 bagi 2 jadi 4, selesai gitu ya. Jadi menyederhanakan tuh kayak gitu. Ini juga sama nih, 12 sama 6 kita bagi dengan angka yang sama, bagi 6 gitu ya, bagi 6, bagi bawah juga bagi 6, 12 dibagi 6 jadi 2, 6 bagi 6 1 gitu ya. Yang ini selesai. Sekarang yang dalam akarnya nih ya, kita bikin akarnya dulu. 3 sama 12 nih, dua-duanya kita bagi dengan 3 ya, bagi 3, bawahnya juga bagi 3, 3 bagi 3 kan 1, 12 bagi 3 4. Sip ya. Jadi kayak gitu, yang luar sama luar, dalam sama dalam gitu ya, dibagi dengan angka yang sama. Sip, 2 bagi 1 kan udah jelas. Atau ini dulu lah ya, jangan ke bawah dulu, ini ke pinggir dulu ya. 2 akar 1, akar 1 kan 1 ya, 2 kali 1 ini jadi 2 per 1, akar 4 kan 2 ya, 1 dikali 2 jadi 2, 2 bagi 2 1 ya, selesai tuh ya. Jadi asalnya ruwet begini, jawabannya cuma 1 gitu ya. Lanjut yang B. Yang B nih, ada operasi perkalian sama pengurangan. Udah jelas, yang duluan dikerjain tuh yang perkalian dulu ya, yang kali dulu nih. Jadi kalau misalkan begini, kalian kalikan angka yang di luar dengan di luar, dalam sama dalamnya, sama kayak tadi itu. 3 kali 4 kan 12 tuh ya, 12 akar 2 kali 10 20 dikurangi 2 akar 5. Ingat, ini operasi pengurangan, berarti wajib disamakan dulu bentuk akarnya nih ya. Ini kan 20 nih 5, kita manipulasi dulu 20 nya jadi perkalian 4 sama 5 kan ya. Ini tetap, karena akar 4 itu kan bisa ditariknya jadi 2. Lanjut, ini 12 nya tetap, akar 4 kita hitung jadi 2 gitu ya, bertemu dengan akar 5 dikurangi 2 akar 5. Ini perkalian ya, 12 sama 4 itu ini perkalian, jadi 12 kali 2 itu 24 akar 5 dikurangi 2 akar 5, 24 kurangi 2 22 ya, selesai gitu ya. Ini yang nomor 3. Silahkan boleh screenshot dulu, atau kalian mau nyatet cepat boleh gitu ya, di pause dulu videonya. Lanjut ke yang nomor 4. Oke, merasionalkan. Ini juga sama, ada di episode keempat, part kedua ya, yang terakhir bisa bahasannya. Jadi kalau misalkan untuk merasionalkan, ini prinsipnya jadi mengubah bilangan pecahan yang pembilangnya itu ada bentuk akar menjadi hilang gitu ya, di pembilang itu tidak ada bentuk akar lagi. Kita coba dulu yang A dulu, yang ini ya. Ini udah jelas. Kalau untuk merasionalkan itu, lihat di bawah sini itu ada bentuk akarnya akar 3 di sini ya. Berarti ini kalikan dengan akar 3 per akar 3 atas bawahnya. Kalau di sini akar 2 ya berarti akar 2 per akar 2, dan seterusnya ya, sesuai dengan ini itu berapa. Atas kali atas, kalian tinggal tempelin aja ya bilangan biasa dengan akar kuat akar atau bentuk akar itu ya, kalian tinggal tempelin aja jadi gini. Jadi bukan jadinya akar 18 ya, hati-hati salah itu. Nah ini perkalian lagi ya, 5 kali ini berapa nih, nggak ada apa-apa, yang 1 ya.
5 kali 1 ini 5, betul, akar. Nah, dalam akar semuanya dalam akar 3 kali akar 3 jadi 9 ya. Ini 9 bisa ditarik akarnya. Jadi 6 akar 3 per 5 kali 3. Rapihin. 6 akar 3 per 15. Sampai sini udah oke sih, cuman akan lebih baik lagi kalau misalkan kalian bisa disederhanakan lagi sih ininya, dibagi dengan 3, ini bagi 3 gitu ya. Jadinya 2 akar 3 per 15 bagi 3 jadi 5 gitu ya. Ini lebih oke. Sip, itu yang 4A. Lanjut lagi ke 4B. 4B ini ada dua suku ya, dua bentuk akar tunjukkan. Di bahasan yang lalu kalau misalkan ada dua begini, maka kalikan juga dengan si bentuk akarnya sama, cuman kalau di sini penjumlahan maka kebalikannya gitu ya. Di pengurangan, kalau di sini pengurangan ya berarti jadi penjumlahan dan seterusnya gitu ya. Jadi akar 7 min akar 6 sama ininya mah ya, cuman yang bedain adalah tanda tambahnya berubah jadi lawannya yang negatif. Begitu sebaliknya. Lanjut, ini atas kali atas, kalian cukup tempelin begini aja. Nah gini ya, per akar 7 kali akar 7. Ini pakai warna biru aja deh ya, biar, atau warna kuning lah. Ini kali ini akar 7 kali akar 7 berarti jadi akar 49 ya. Lanjut, akar 7 kali akar 6 kali negatif akar 6 jadi negatif akar 42. Lanjut, yang 7 udah ya, udah 2 kalinya. Sekarang yang akar 6 kali akar 7 positif jadi positif akar 42. Akar 6 kali akar 6 jadi negatif ya. Karena positif akar 6 ya, lihat dari tanda depannya. Ini tanda depannya negatif ya, positif kayak negatif berarti jadi negatif akar 36. Wah, panjang sini ya. Kalau perlu pengulangan kalian rewind aja ya. Oke. Nah, jangan ke pinggir lah, ke bawah ya. Ini biar nggak numpuk sama yang ini. Terus ulang yang atasnya. Akar 7 min akar 6 nggak berubah ini. Yang bawah ini ada yang saling menghabiskan ya. Ini negatif 42, negatif akar 42, ini positif akar 42 sama ya, coret. Tinggal akar 49 sama akar 36. Akar 49 kan 7 ya. Akar 36 6 dikurangi 6 gitu ya. Udah jadi 7 akar 7 min akar 6 per 7 kurang 6 1 ya. Atau kalau dibagi 1 ya nggak ngaruh ya, jadi hasilnya tetap jadi 7 akar 7 min akar 6. Selesai gitu ya. Lumayan agak panjang ya yang B, tapi mudah-mudahan kalian bisa paham ini. Kalian kalau perlu pengulangan di pause dulu atau dibalikin lagi si videonya ke yang sebelumnya. Silakan boleh screenshot atau ditulis dulu. Oke, lanjut ke soal terakhir. Ini aplikasi dari materi atau season akar dan bentuk akar, pangkat dan akar gitu ya. Nah, di sini ceritanya katanya Mas Kekok diberi tugas di sekolah untuk menghitung jumlah butir beras dalam satu karung. Mas Kekok pusing sekali karena masa ia harus hitung beras satu-satu gitu ya dalam satu karung. Nah, diketahui satu karung beras di rumahnya itu memiliki masanya 70 kg. Satu karung beratnya 70 kg. Kita tulis diketahuinya aja dulu ya, biar lebih fokus ke topiknya gitu ya. Diketahui satu karung sama dengan 70 kg. Mas Eko mencoba menimbang satu butir beras. Katanya diperoleh masanya itu satu butir itu 3,5 kali 10 pangkat negatif 2 gram. Oke. Jika Mas Keko mengasumsikan satu butirnya itu memiliki massa yang sama, jadi dalam beras itu dalam satu karung itu
dianggapnya udahlah semuanya sama lah gitu, beratnya masanya gitu ya, ukurannya gitu ya, sama lah ya. Tuliskanlah dalam bentuk pangkat paling sederhana. Tentukan berapa banyak butir beras dalam karung tersebut. Jadi secara matematik ternyata ngitung banyak beras dalam satu karung tuh bisa gitu ya. Ya kita perkiraan aja lah ya. Nah kayak ini kasusnya. Ditanya banyak butir beras. Banyak butir beras dalam satu karung. Ya. Jawabnya di sini ya, JWB. Udah jelas di sini kalau misalkan untuk menentukan totalnya ya tinggal dibagi aja ya. 70 kg dibagi dengan satu butir itu berapa masanya gitu ya. 3,5 kali 10 pangkat negatif 2 gram. Nah, tapi hati-hati ini nggak boleh langsung eksekusi dibagi gitu ya. Nanti salah karena satuannya masih beda nih, kilogram ini gram. Ingat ya kalau kilogram ke gram tuh kan turunnya tuh 3 kali ya. Bagi ngafenya kucing hitam dalam karung kucing hitam dalam mobil desicipil mudah banget, tinggal ganti semuanya M-nya itu jadi G atau gram gitu ya. Pokoknya dalam 1 kilogram tuh itu 1000 gram ya. Jadi kalau misalkan 70 kg maka ini tinggal karena turun 3 kali ya tambahin aja sih nolnya 3 ya. 70 itu 23 gram. 70.000 gram. Kita hapus aja sini ya. Ini hapus, gram juga hapus aja lah ya. Itu 23. Bisa lebih enak kalau misalkan kita jadiin 70.000-nya ini bentuk bilangan berpangkat ya. Jadi bisa kalian tulis jadi gini, 7 kali 10 pangkat ada nolnya 4 ya. Jadi pangkat 4 per 3,5 kali 10 pangkat min 2 gitu ya. Udah gini mah gampang ya. 7 dibagi 3,5 2 ya. Kali 10 pangkat 4 dibagi 10 pangkat min 2. Pembagian bilangan berpangkat ya, basisnya sama, pangkatnya tinggal kurangin aja. 10 pangkat 4 dikurangi negatif 2, hati-hati ya. Dikurangi negatif 2, negatif dari sininya. Negatif ketemu negatif jadi positif ya, jadi 2 kali 10, 4 tambah 2 sini ya, jadi 6. Butirnya beres itu, atau misalkan kalau diuraikan jadi 2 juta butir beras. Itulah ya, selesai gitu untuk pembahasan hiburan kubro menjelang ulangan harian nanti. Mudah-mudahan ini jadi manfaat dan kalian bisa cobain lagi si soal-soal yang ada di hiburan kubro ini sendiri tanpa lihat pembahasan dulu ini. Kalian coba dulu sendiri, ulang-ulang terus, insya Allah nanti akan bisa terbiasa gitu ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.